Shin Tae-yong mencoret 3 pemain timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak penjelasan lebih lanjutnya. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, mengeluh timnya kini sedang mengalami krisis pemain di posisi penyerang sayap. Akankah dirinya akhirnya memainkan bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, di tim utama Oxford United? Temukan strategi penjelasan selengkapnya mengenai Marcelino dan klub Oxford. Target Shin Tae-yong dan tim Indonesia, bukan cuma bawa timnas Indonesia kalahkan China dan Bahrain, tapi juga Arab Saudi. Ikut bereaksi usai kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, menang MLS Save of the Year 2024. Klub Maarten Paes itu ikut girang dan merasa bangga. Yang dimaksud di sini adalah, Shin Tae-yong disinyalir tidak memanggil lagi pemain yang sempat disertakan melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam Port FC, Jordi Amat JDT, dan Dimas Drajat Persib Bandung. Asnawi Mangkualam mengalami cedera setelah memperkuat Port FC. Pesepak bola 25 tahun itu harus menjalani penyembuhan cedera hamstring selama 2 hingga 4 minggu. Menurut Transfermarkt, Asnawi Mangkualam diperkirakan pulih pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Namun, teramat riskan jika baru pulih dari cedera, ex-pemain PSM Makassar ini langsung dipanggil ke tim nasional. Bagaimana dengan Jordi Amat? Bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel saat membela timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Akibat cedera itu, Jordi Amat belum tahu kapan akan comeback. Terakhir ada Dimas Drajat, dipercaya sebagai bomber Persib Bandung, penyerang 27 tahun ini gagal menggantikan peran David da Silva secara maksimal. Dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Dimas Drajat hanya mencetak 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Bahkan minggu lalu saat Persib Bandung menjamu Lion City Sailor di matchday ketiga grup C AFC Champions 2 tahun 2024 sampai tahun 2025, ex-penyerang Persikabo 1973 itu terkena kartu merah karena menanduk kapten tim lawan. Lantas, siapa penggantinya jika nama-nama di atas tidak disertakan? Sandy Walsh praktis jadi pilihan tepat mengisi posisi Asnawi Mangkualam. Selain Sandy Walsh, Eliano Reijenders juga dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau memanggil Yakob Sayuri ke timnas Indonesia. Sementara Jordi Amat, penggantinya sangat banyak mulai dari Jay Izes, Rizky Ridho hingga Miss Hilgers. Belum lagi Justin Buckner yang mulai pulih dari cedera. Bagaimana dengan pengganti Dimas Drajat? Shin Tae-yong dapat mengandalkan pemain depan yang ada sekarang seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk hingga Hoki Caraka. Egy Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick di laga Semen Padang vs Dewa United juga bisa diandalkan sebagai false nine atau penyerang palsu. Des Buckingham mengeluh timnya kini sedang mengalami krisis pemain di posisi penyerang sayap. Akankah dirinya akhirnya memainkan bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, di tim utama Oxford United? Ya, Oxford United mengalami krisis penyerang sayap setelah 4 pemainnya di posisi itu cedera. 4 pemain yang dimaksud adalah Ricky Dembele, Kyle Edwards, Matt Phillips dan Przemysław Placeta. Akibatnya, Des Buckingham harus memutar otak untuk mencari penyerang sayap baru atau mengganti formasi permainan. Biasanya, Oxford United menggunakan skema 4-3-3. Keluhan Buckingham bisa menjadi kabar baik bagi Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun itu bisa saja menjadi pilihan tepat untuk mengisi kekosongan penyerang sayap. Marcelino juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Sejak direkrut pada Agustus tahun 2024, Marcelino urung mendapat kesempatan untuk melakoni debut di Oxford United. Namun, mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah mendapat kesempatan bermain untuk Oxford United U21.
Performa cukup baik tentu membuka peluang Marcelino dipanggil ke tim senior. Terlebih melihat kondisi Oxford United yang sedang mengalami krisis di posisi penyerang sayap. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beber targetnya dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan membidik kemenangan, tetapi bukan hanya melawan China dan Bahrain. Shin Tae-yong juga siap membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain. Namun kenyataannya, timnas Indonesia mampu membuat kejutan setelah sukses mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. 3 poin itu didapat dari menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Untuk laga melawan Bahrain, timnas Indonesia nyaris mengunci poin penuh. Tapi, mereka harus kecolongan di menit-menit akhir. Kemudian, hasil yang tidak harapkan harus didapat saat menghadapi China. Sebab, skuad Garuda yang ditargetkan meraih kemenangan justru harus kalah 1-2. Dengan rentetan hasil itu, Shin Tae-yong masih optimis dengan peluang timnas Indonesia. Dia menegaskan di 6 laga tersisa, mengincar poin penuh ketika nanti kembali bersua China dan Bahrain. Saya tetap realistis mengenai kondisi tim Indonesia. Tujuan awal kami jelas, yaitu menaklukkan China dan Bahrain, tutur Shin Tae-yong. Bahkan, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia juga punya peluang untuk bisa kalahkan Arab Saudi. Menurutnya, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi juga, siapa yang tahu? Saya percaya bahwa bola itu bundar, terang Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan, terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Maarten Paes mengklaim penghargaan itu setelah melakukan penyelamatan ganda dalam pertandingan kontra Los Angeles Galaxy. Aksi luar biasa Maarten tercipta di Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Meski FC Dallas akhirnya menelan kekalahan, Maarten tampil impresif dalam pertandingan itu. Laga diketahui berakhir dengan skor 1-3. Ini merupakan gelar penyelamatan terbaik tahunan yang didapat oleh kiper FC Dallas sejak kategori penghargaan dibuat pada 2009. Selain itu, Maarten juga berhasil mencatatkan statistik apik sepanjang 2024. Melansir laman resmi FC Dallas, Maarten berhasil membukukan 118 penyelamatan pada 2024. Tak ayal, Toros Hotspur julukan FC Dallas ikut bangga dengan pencapaian kiper timnas Indonesia itu pada musim ini. Catatan apik ini tentu diharapkan berlanjut saat Maarten Paes kembali ke timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday November tahun 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.